Oke, Dan good. dan sebetulnya gue ngerasa ini topik yang cukup apa ya, cukup menjadi apa ya, isu yang panas juga buat anak-anak milenial karena banyak banget yang sedang cari hustle kayak gitu kan. Dan juga Yes. kan uh, ibarat mereka pun menghemat kayak gitu, mengalokasikan dana, tapi tetap juga gimana caranya mereka berpikir gimana harus get the income gitu kan. Pada akhirnya Hmm, gimana cara meningkatkan pendapatan mereka kayak gitu. Makanya asik. kemarin kayak topik yang cukup menarik kayak oke kita coba bahas hari ini ya kok ya. Yes, yes. Oke. Nah, kalau dari Koko sendiri, sebetulnya kalau melihat mengenai milenial sekarang, sebetulnya tren anak-anak milenial sekarang yang lagi hustle atau cari pendapat itu seperti apa sih kok? Sekarang sudah mulai lebih terbuka ya, menurut gue ya Fit ya. Maksudnya kan kayak lu juga kan juga millennials ya. Yes. Correct me if I'm wrong ya. Kalau kalau gue lihat profil profil lu, kayaknya lu seorang apoteker, terus juga ada Ya, kerja di kantoran, terus kalau sudah punya konten, terus kalau sudah ada side job di endorse dan lain sebagainya kan. ya, Aku rasa kayak banyak deh Fit yang orang-orang sudah mulai ke arah sana. Bener gak sih? Kalau betul. Gua ya ngerasa ya kita nggak bisa pungkirin orang-orang sekarang lebih terbuka opportunity-nya ya. Kita bilang kesempatan-kesempatan untuk get the money nggak hanya kita kerja di apa ya di suatu firm company ya, tapi hmm, kita bisa kerja jadi hustle yang lain kayak gitu. Dan a lot of millennial gue rasa itu ke arah sana kayak gitu. Semuanya udah punya opportunity terbuka freelance kayak gitu kan. many Gitu ya, Bang. things, many things. Dan lu tau nggak sih, Fit, ternyata ya, gara-gara internet ini ya, teman-teman ya, nih ya, gara-gara internet nih ya, ternyata orang yang zaman dulu nih ya, kalau gua nih ya, zaman dulu tuh SMA tuh ya kerjaannya ya cuma belajar, ujian, pacaran, ya kan repeat again gitu kan. Ya kan tiga doang. Belajar, belajar. Nah, tapi sekarang tau nggak sih, Fit, anak-anak yang sekarang itu, yang masih SMA itu, ada loh yang bikin video streaming YouTube. Ya, Terus ada juga mungkin teman-teman ya, believe it or not ya, ada satu video YouTube yang channel YouTube yang aku follow, itu tadinya anak-anak SMA, sekarang sudah pada lulus. Lu tau nggak namanya Putih Abu-Abu? iya, Tau gue nggak? tahu. Di Tau lah TikTok ya. itu ramai gitu. Ya kalau di TikTok rame banget ya. Tapi pertama kalinya tuh gue taunya dari YouTube gitu. Gue Oke. gue appreciate banget, very very appreciate. Kenapa tau nggak? Zaman dulu ya, kalau kita orang anak SMA bikin pensi gitu ya, nggak tahu sekarang masih zaman pensi nggak sih? Gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu. Ya terus kalau kuliah masih ada acara dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita orang kan cari pendanaan lewat jualan bunga, jualan donat, and everything ya. Dan kamu tahu nggak teman-teman ya, ternyata ya anak-anak yang putih abu-abu itu, mereka dapat uang dari mana tahu nggak? Dari AdSense YouTube. Ya, it's content. Ya, itu amazing banget sih, itu keren banget sih. Terus tau nggak, Fit? Ada juga ya, aku pernah pernah ngobrol sama one of my followers, karena biasanya kalau ada yang follow, kalau ngajak ngobrol itu, biasanya gue juga ikut ngeladenin gitu. Apalagi kalau jam-jam yang gue agak santai, gue pasti akan ngobrol bareng. Tahu nggak sih, ada anak SMA yang sudah belajar trading. Gila nggak lo? Ya, keren, Amazing kan? keren. Amazing, amazing. Apapun itu keputusannya, tapi gue appreciate dengan semangatnya sih. Amazing banget sih. Kalau udah ada juga yang, ya kan kalau trading kan emang gitu ya, apa namanya, Wah, ya iya. pelan-pelan pelan-pelan butuh skills ya. Tapi amazing banget sih. Gua melihat sekarang itu sudah nggak cuma generasi Y atau milenial doang fit, tapi Ya. udah generasi Z pun yang mungkin kelahiran tahun 96 ke belakang, ke tahun 2000-an, itu juga sudah mulai open mind dengan hal itu sih. Amazing. Ya. Kalau kalau tadi Koko mention mengenai orang yang memang trennya ya, tadinya Hmm, mereka, gue juga ngerasa memang lihat orang-orang yang mungkin awalnya ngajar ya organisasi kayak gitu kan di kampus ya gitu. Tapi mereka lebih prefer untuk I think mendapatkan pengalaman sebagai intern di suatu company itu kayaknya lebih menarik kayak gitu kan. Dan rata-rata of mereka akhirnya course. nah, kalau dari Koko sendiri ngelihat sebetulnya kalau kita bahas tips meningkatkan pendapatan buat milenial. Kalau dari Koko sendiri sebetulnya pendapatan seperti apa sih yang bisa didapatkan dari para milenial ini kok? Sebenarnya sih ya, Fit, menurut gua nih ya, penghasilan tuh kan ada tiga jenis ya. Dari mana lu dapat, misal nih kalau ibaratkan kata gini, Fit, kayak ibarat sebuah
pesawat terbang, yang untuk Ya, penumpang gitu ya, itu kan engine-nya biasanya kan ada 2 atau 4 kan di sayapnya itu kan, ya kan betul. engine-nya yang bulat nempel di pesawat itu namanya engine-nya, itu biasanya ada 2 atau 4. Nah, kita sendiri engine income-nya itu dari mana sih? Nah, kalau gue pribadi ya, Fit, gue ajarin ke teman-teman gue, mungkin gue coret-coret boleh ya, gue sambil liatin ya, gue coret-coret ya. Boleh, boleh. Bentar, gue coret-coret dulu, gue cek-cek dulu ya. Nah, sebentar. Oke. Bentar, gue ambil coret-coret. Karena gini, karena pada ada itunya beda, Fit. Kalau misal kita kita orang, tergantung posisinya kayak apa. Jadi masing-masing orang itu punya 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 sesuatu atau modal yang berbeda. Nih teman-teman ya, aku coret-coret. Oke. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, kelihatan. Oke ya, kelihatan ya. Nah, kalau yang pertama itu Fit, itu tuh adalah gue sebutnya itu active income. Kenapa? Karena orangnya yang kerja, Fit. Kitanya yang kerja. Nah, biasanya nih ya, kalau kita yang kerja, kita itu cuma nuker ini apa sih? Waktu, tenaga, pikiran, ya kadang-kadang paper-paper dikit gitu, Fit. Di kerjaan udah wajar lah ya. Dapatnya dari mana? Dari gajian, namanya earn income. Earn income tuh lu gajian, lu dapat jualan properti atau apapun itu earn income. Ya, pokoknya lu dapat kerja, dapat gajian, bonus, tunjangan, atau juga komisi atau apapun, itu earn income. Nah, kemudian terus yang bisa dilakukan berikutnya itu, kalau gue contohnya gue kerja di finansialku, sebagai financial planner, gue dapat gajian, earn income. Sebagai founder, gue juga dapat income. Terus kalau sudah ada lagi yang namanya profit income, Fit. Oke. Profit income, namanya juga profit ya. Profit itu artinya kita dagang. Ya, lu mau dagang apa kek? Mau dagang baju kek? Online apalah, pokoknya dagang gitu. Itu profit. Kalau kalau gue pribadi, gue memperdagangkan emas. Biasanya jam malam-malam tuh Fit, jam 9 10 malam. Nah, ketika ya gue melakukan perdagangan emas gitu. Gue trading juga. Terus kemudian ini ada yang proyekan kayak lo. Kalau lo kan ada endorse gitu kan. Nah, ini ada yang namanya residual income. Ya, sejenis proyekan lah intinya lah. Kalau lo kan sama gue sama tuh, kadang-kadang ada endorse, kadang-kadang bikin konten dan lain sebagainya. Itu aktif. Nah, setelah setelah biasanya ini, Fit, kalau misal kita modalnya masih kecil, ya masih mungkin di bawah 100 gitu ya, sampai di bawah 1 M gitu. Kita itu mendingan fokus gedein ini, Fit. Nah, kalau sudah ininya cukup gede, mulai beralih ke investment. Nah, investment itu udah uangnya yang kerja, Fit. Bukan kita lagi yang kerja. It should be our money yang works, gitu. Contohnya, yang terakhir nih ya, yang masih kerasa itu capital gain. Sekarang yang gua pegang sahamnya sih Telkom. Gua beli di harga 3 ribuan waktu itu. Sekarang harga 4.300. Gua dapat capital gain. Terus gua dapat dividen. Oh iya, kemarin dividen. Tapi kecil, Fit. Karena gua punya sahamnya masih kecil. Waktu itu gua pegang saham BCA. Kurang lebih BCA itu ngasih 120 perak per lembar sahamnya waktu itu. Terus yang terakhir, gue dapat dari peer-to-peer lending, dapat interest income. Ya, mungkin ada juga mungkin yang teman-teman yang pegang kayak aku juga ada selain peer-to-peer lending pegang SPN itu apa ya? Ori, pegang Ori, gue juga dapat di sini. Nah, yang gue belum punya, Fit, itu engine ketiga, itu pasif. Gue belum punya ini. Nah, kalau pasif itu aset lu yang kerja, Fit. Nah, misal nih ya, lu punya sesuatu, lu sewain. Itu sebutnya rental income. Nah, kemudian atau gue belum punya untuk rumah yang gue sewain belum. Adanya rumah ditinggalin ada, tapi rumah untuk disewain belum ada. Terus kalau sudah habis itu apalagi ya? Oh, karya seni atau apa? Apa namanya? Royalty gitu tau nggak? Ya, Royalty. Nah, royalty musik. income tuh ya musik atau mungkin lo punya konten di YouTube terus kalau sudah ada penjualan dari situ, oh, itu juga termasuk bisa royalty. Terakhir, itu dari waralaba. Ya, waralaba kalau boleh sebut merek ya, kayak lu punya waralaba Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini gue belum punya semua, ini sudah mulai ada. Kurang lebih gitu, Fit. Nah, kalau kalau gue pribadi, kalau saran gue, kalau ke yang masih muda, belum ada modalnya ya,
gedein active income aja gitu. Mau pilih yang mana ya tiga, mau gedein earn income-nya, profit income-nya, atau yang kayak lo juga kayak gue yaitu di residual income-nya proyekan ya sama aja sih. Yang mana yang gampang ya gitu. Hari ini gue sebetulnya jam 9 juga nanti mau bahas mengenai ada 4 jalan menuju kekayaan. Jadi kayak The Saver and Oke. Investor, Capital, Virtuoso, and Dreamer. Tapi ini seru banget Amazing. kalau misalnya kita bahas soal milenial ini sebetulnya karena mereka punya banyak activity dan mereka punya banyak waktu. Nah ini sebetulnya apa ya? Nggak kita milikin mungkin saat ini gitu ya kok ya. Jadi kalau Apa itu? misalkan waktu yang mereka benar-benar punya, ya kan? Itu waktu yang ibaratnya mereka ibaratnya invest dari sekarang atau mereka tadi create konten dari sekarang itu kan investment yang cukup panjang ya. Nah jadi beberapa hal yang menurut saya sendiri pribadi melihat anak-anak muda sebetulnya create konten ini cukup masif ya gitu kan banyak. Cuman permasalahannya adalah mungkin bagaimana mereka memposisikan personal brandingnya itu sendiri ya kok ya. Ada banyak Tahu terkait konten. iya Yes. kalau terkait kalau Koko lihat sendiri sebetulnya usaha yang cocok buat anak-anak milenial saat ini ada nggak kok kira-kira yang mungkin ini sesuatu yang bisa meningkatkan income mereka juga kayak gitu hasil-hasil. Oh banyak ya Fit ya. Banyak banget Fit. Peluang tuh ada dimanapun gitu. Kalau menurut gue ya, peluang tuh ada dimanapun. Yang penting kita uh, bisa lihat peluang itu enggak. Kalau my co-founder, salah satu co-foundernya kita di Finansialku, itu ada istilahnya tuh, namanya kamu bisa nyium bau duit nggak? Istilahnya dia gitu. Ya, jadi gue belajar dari dia juga karena dia jauh lebih smart lah gitu. Nah, kalau kita ngerti caranya cium-cium bau duit, ya pasti akan ada untung. Contoh ya, Fit, kayak kemarin nih, sesimpel kayak apa, kripto lagi hancur atau saham kemarin sempat turun banyak gitu. Yang ngerti ya getting the money ketika lagi di bottom, di bawah, harganya beli di bawah gitu. Dia bisa ngerti gitu. Tapi ada juga kalau saat COVID, pada saat COVID kemarin ada yang jual akhirnya bikin hand sanitizer ketika hand sanitizer lagi langka, ternyata mungkin orang-orang seperti kamu bisa bikin hand sanitizer sendiri kan? Iya. Apa homemade gitu kan? Betul. Ya, ya ketika market nggak ada hand sanitizer atau hand sanitizer lagi mahal, kamu punya basic knowledge untuk bikin hand sanitizer dengan alkohol dan lain sebagainya, kemudian kamu jual dengan harga special price and everything, ya itu kan uang juga gitu. Anyway, ya sebenarnya banyak sih, cuma kamu ready nggak lihat gitu doang sih, dan nggak harus dari investasi kalau menurutku. Oke, tadi sepakat banget ya sama Ko Melvin. Uh, kan mungkin orang berpikir mau investasi kayak gitu kan. Cuman ya ketika kita mau investasi ibaratnya ke instrumen kayak tadi saham dan sebagainya, sometimes modal kita juga nggak punya, kapital kita nggak banyak kayak gitu kan. Jadi ya untuk return juga nggak maksimal kayak gitu. Yang perlu kita dorong ya tadi ya, leher ke atas bagaimana kita berpikir smart untuk meningkatkan tadi ya active income kita. Nah, active income kita tadi dengan aja ya tadi balik lagi kita harus melihat peluang-peluang yang ada tadi ya. Peluang itu sebetulnya kan kita bisa lihat dari diri kita sendiri juga kayak gitu kan. Melihat potensi yang kita punya kayak gitu. Apapun ya kok ya. Kalau misalkan Hmm, sekarang uh, apa namanya orang-orang yang suka tadi joget-joget dan nari atau membuat edukasi, mereka ada yang create konten kayak gitu kan. Dari konten ini dapat AdSense yang lumayan ya ketika mereka masuk ke ya, agency kayaknya itu juga bagus kayak gitu kan. Yang kedua mungkin tadi Koko juga mention ya bagaimana mereka punya apa namanya punya kemampuan untuk tadi desain atau apapun untuk freelance ya kayak gitu ya. Jadi mereka bisa betul. freelance pun kayak gitu kan. Nah freelance ini juga sebetulnya banyak banget platform yang menyediakan freelance seperti ini. Apalagi mungkin sekarang content creator juga butuh kayak gitu kan untuk freelance seperti ini ya kok ya. Betul, betul, betul. Dan ya internship program juga itu juga udah banyak kayak gitu di Ah, berbagai macam. Gitu. iya, gue setuju. Kalau internship itu penting sih menurut gue. Supaya tahu, supaya apa ya, mainnya lebih jauh lah, nggak di dalam kandang terus gitu, keluar kandang gitu. Betul betul. Ya, kalau misalkan untuk sekarang sebetulnya, nah teman-teman di sini juga kalau misalkan mau tanya, boleh chat ya di kolom komentar ya, atau mau Hmm. diskusi boleh chat mengenai meningkatkan income buat milenial juga ya. Nah sebetulnya kalau
misalkan sekarang ini anak-anak muda kan ibaratnya kita ngejar namanya financial freedom juga kayak gitu. Dari Koko sendiri siapa sih kayak mereka udah ngelihat end goal-nya gue pengen nih financial freedom dan sebagainya kayak gitu. Dari Koko Ya, kalau gua pribadi sih, ya coba dihitung aja gitu untuk financial freedom lu butuh modal berapa, terus lu usah kapan bisa punya modal tersebut dan lain sebagainya gitu. Menurut gua sih it's a jargon, right? Ya kalau hmm, misal maksudnya gitu, it's a book from pertama kali aku tahu financial freedom itu dari bukunya si Robert Kiyosaki gitu. Ya, tapi ketika ya karena background gue itu orang ini industrial engineering, orang engineering, gue ngitung fit. Ya, menurut gue gini, menurut gue goalnya itu kalau misal awalnya ke financial freedom itu tuh kejauhan gitu. hmm, Kenapa nggak bikin tangga-tangga yang lebih simpel gitu? Katakanlah, misal 100 juta juta pertama. pertama, 200 Yes, juta pertama dan seterusnya gitu. Make it realistis gitu. Ya jangan kemakan sama financial freedom dan yang gitu. Coba aja dihitung. Kalau misal financial freedom, sorry to say nih, misal income kamu baru start fresh grad gitu. Terus kamu mimpi kamu udah financial freedom gitu. Itu bayangin aja seorang seorang apa direktur aja mungkin di tempat kamu kerja aja belum bisa mengatakan dirinya financial freedom gitu. Ya, menurut yes, gue sih ya. betul betul. Gitu. Nah, menariknya sebetulnya memang nggak ada proses yang instan tiba-tiba mau ke sana, berarti kan ya kok ya. Memang benar-benar Betul. tadi ngumpulin pelan-pelan. Kalau misalkan dilihat pun memang untuk anak-anak sekarang gimana caranya mereka mau equip mereka supaya mereka dihargai lebih tinggi, even di company ataupun ketika mereka mau apa ya untuk investasi atau sebagai trader gitu kan, ya mereka harus investasi leher ke atas dulu kan berarti ya. Mereka mau Betul. nggak mau spend lebih untuk mereka belajar kayak gitu kan untuk apa namanya trading dan sebagainya. Kalau gue pas lagi gue kuliah gitu kan buat nambah-nambah makan gitu, gue trading juga kayak gitu. Ini teman-teman juga kalau udah sampai SMP ya, maka SMA sorry tadi ya. Banyak sebetulnya kan memang trader-trader yang SMA kayak gini. Yes. Yes. Challenge sebetulnya sekarang kalau dari Koko sendiri gimana untuk lihat anak-anak ini? Mereka ini apa ya? Energinya banyak, waktunya banyak juga, mereka juga tertarik belajar ya kan sesuatu, tapi mungkin apa ya? Ketika mereka untuk menghadapi suatu tekanan dan sebagainya, mereka mungkin agak lebih sedikit ini kali ya, agak sedikit apa ya? Ketika ditekan, mereka agak sedikit. Kalau misalkan uh, Prof. Renal Kasal itu dibilang generasi strawberry gitu kan katanya, gampang lembek kayak gitu. Kalau dari Koko sendiri Iya. gimana?